Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Dwi Putra, akrabnya dipanggil Gus Dwi atau Gus Pop, itu lebih sering orang manggil ya. Nah, terus saya salah satu dari anggota Bali Hobbies ya. Hobinya sama di dalam hal ikan, khususnya hoki Bali. Kalau awal mulai memelihara ikan ya, artinya pertama memang ada hobi dulu ya. Kalau hobi ikan itu memang dari kecil saya suka ikan. Nah, terus kalau melihat hoki Balinya sendiri sekitar ya tahun 83-84 itu, cuman waktu itu kan masih duduk di bangku sekolah dasar, jadi nggak begitu ngeh ya kalau itu yang sekarang bisa seperti ini trennya. Artinya kalau dulu itu jarang ada ikan hias lah, di Bali itu jarang ada ikan hias, jadi mungkin hoki Bali itu seperti satu-satunya gitu ikan hias yang ada gitu. Nah, terus kalau mulai memeliharanya itu sejak anggap dah milenia ya, sekitar tahun 2000-2001 itu saya mulai ikut kelompok tani Minamas sebagai satu-satunya kelompok tani ikan hias di Kota Denpasar ya. Nah, di situ mulai artinya seriusnya, semangatnya, walaupun dalam perjalanan sampai saat ini itu ada juga masa vakumnya ya. Vakumnya dikarenakan saya sempat berpindah-pindah tempat tinggal ya, sampai 4 kali pernah tinggal di rumah kontrakan 3 tahun gitu, numpang pernah juga, jadi enggak bisa begitu intens, hanya wadah-wadah pasif, tidak ada kolam begitu aja. Jadi sampai sekarang masih tidak bisa lepas dari hoki Bali. Perbedaan pakai wadah antara plastik sama jeding ya, sebenarnya kalau wadah itu ada perbedaan, cuma tipis sekali ya, tipis sekali. Yang banyak mempengaruhi ikan itu kan tentu saja apa yang masuk ke tubuh ikan itu paling dominan ya, artinya air sama makanan itu pertama. Walaupun hal lain itu mempengaruhi, misalnya intensitas cahaya, tekanan angin, suhu udara misalnya, terus wadah, media itu penting juga. Kalau saya memilih plastik ini kan karena biar praktis dan ringan, karena sudah umur begini tidak kuat ngangkut-ngangkut. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau jeding itu ada lagi ya, kalau jeding itu termasuk ada kemiripan dia dengan bak beton, jadi ada tekstur pori juga di dindingnya. Nah, kembali seperti tadi bahasan jenis air dengan mikroorganisme dan non mikroorganisme, kalau main jeding itu sudah lebih condong ke yang dengan mikroorganisme. Jadi di sana ada urai dan lain sebagainya. Tapi kalau main baskom itu lebih condong ke main bersih, walaupun sama bisa diperlakukan, artinya lumutnya di dinding itu ditumbuhkan dulu, mirip lah, mirip, cuman itu perbedaannya di beratnya itu saja kalau dia. Kalau perbedaan itu ya, kalau perbedaan itu biasanya sering sekali jadi pertanyaan. Jadi biasanya yang awal-awal
memulai belajar pelihara itu pengen sekali bisa membedakan ikan mas koki Bali sama jenis ikan mas koki lain. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi ikan mas koki lain misalnya ini ya, ada rancu gitu misalnya. Tentu kalau rancu itu umur sebulan sudah bisa dibedakan kan. Begitu nggak isi dorsal, ini rancu. Tapi kalau buraya kan sama semua kan. Nah, jadi usia membedakannya itu juga penting. Artinya ada koki yang sudah bisa mulai dibedakan sejak usia sebulan, ada yang mulai 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau koki Bali itu agak panjang, butuh waktu untuk pemula. Artinya mungkin sampai tahunan baru bisa terlihat beda, karena ciri khasnya dia kan siripnya. Jadi biasanya pertumbuhan sirip itu paling akhir, jadi dia akan memanjang terus sehingga wah ini keindahannya. Artinya bisa dimulai dibedakannya sejak usia tahunan. Nah, tetapi kalau sudah lama kita pelihara, artinya sudah pengalaman lah bertahun-tahun, itu nanti akan semakin cepat bisa membedakan. Nah, artinya masih muda itu sudah bisa kita tahu kok. Itu nanti proses lah ya, proses. Kalau keunikannya ya, nah, jadi ada hubungannya tadi sama ciri khas ya, ciri khas itu. Nah, setiap ikan mas koki itu punya ciri khas, punya kelebihan dan kekurangan, itu udah pasti. Jadi ada yang karakternya, ada yang suka di bagian-bagian spesifik tubuhnya, misalnya badan, ada yang suka ekor, ada yang suka mata, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan ikan mas koki satu dengan yang lain. Jadi umumnya orang yang suka ikan mas koki Bali itu pertama itu udah pasti sirip ya, pasti sirip. Jadi di sana ada gemulai, ada juga. Nah, rata-rata kalau yang pemain lama yang sudah mencoba berbagai macam ikan hias, khususnya ikan mas koki, biasanya sih tidak bisa lepas dari koki Bali. Seperti ya senior saya Kak Mangku ya, banyak lah Pak Denio, itu banyak yang masih saksi hidup sekarang. Beliau udah pernah coba pelihara berbagai macam ikan mas koki, tapi akhirnya dikhususkan intens ke ikan mas koki Bali gitu. Jadi mungkin ada sesuatu di sana ya, mungkin. Nah, itu relatif lah sifatnya. Kalau saya pribadi sih karena ininya banyak progresnya itu banyak, arah bentukan ikan itu bisa ragamnya lebih banyak ketimbang ikan mas lain. Itu aja sebenarnya intinya. Jadi kalau ikan mas koki lain itu baku, dia seperti baku. Tapi kalau ikan mas koki kita mau dia jumbo, yang kecil pun ada yang uniknya gitu. Kita mau yang tipe siripnya itu yang sutra ada. Jadi variannya banyak gitu. Mungkin kalau saya pribadi itu aja sih. Kalau pakan itu bisa apa saja, itu yang pasti. Kalau kasih pelet bisa. Ini kalau pakan utamanya saya pribadi ya pakai pakan kering. Jadi pada intinya itu pakan utama ya artinya. Tapi kalau bisa divariasi itu lebih bagus. Sekali dikasih buah, sayur, makan hidup itu bagus. Jadi semakin banyak variannya semakin bagus sebenarnya. Ini kan pakan utama kita harus punya. Ya, jadi setiap orang ya beda-beda keyakinannya sama masing-masing makanan. Kalau saya udah biasa pakai pakan kering model begini. Jadi seperti niru
gaya orang zaman dulu ya. Kalau bahannya sendiri mirip sekali seperti orang dulu bikin pakan kerik ya. Unsur utamanya itu tepung sama kuning telur. Jadi yang pakai kuning telurnya kuning telur bebek. Nah, jadi warnanya hijau ini ya, saya tambah unsur-unsur untuk perikanan lah yang seperti daun pepaya, ada kunyit, ada bawang putih ya, sama sebagian terkadang itu saya kasih polaret juga. Nah, jadi bahan utamanya ya tetap tepung terigu sama kuning telur. Jadi kalau pemberiannya ya sederhana ini seperti ini. Yang pasti sehari sebelum kontes itu rata-rata sama. Nah, misalnya kontes ikan mas koki jenis lain atau kontes ikan koi itu sama dilakukan puasa tentunya ya, puasa pada ikan. Jadi ikan dibawa ke wadah karantina. Nah, kalau maksud daripada karantina itu sendiri mungkin nanti yang jelaskan ya. Tetapi sebelum itu beda-beda. Sebelum itu artinya ada yang misalnya kita kalau yang pribadi itu seminggu, paling tidak seminggu itu ikan sudah kita perlakukan untuk bisa nantinya menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Nah, suatu contoh misalnya nih, nanti kontesnya berada di suatu ruangannya pakai AC, terus wadahnya pakai tank gitu misalnya, pakai akuarium. Nah, artinya perlu kita lakukan suatu proses agar pada tahap akhir menjelang hari H itu ikan itu sudah bisa menyesuaikan diri ke tempat yang baru. Jadi semakin didekatkan ke arah itu gitu. Jadi otomatis yang terakhir itu ya pakai akuarium juga kan gitu. Nah, terus apa fungsi daripada karantina itu sendiri kan gitu sekarang ya. Karantina itu, nah sebelumnya perlu dijelaskan di sini kalau selain tadi jenis air dari tipenya dinamisme air itu ada yang dinamis bergerak sama yang labil itu. Ada juga jenis air berdasarkan hunian air itu selain ikan itu sendiri. Nah, misalnya ini wadah nih, ini misalnya wadah. Jadi apa saja yang ada di sini kalau kita pelihara ikan? Pertama ada wadah. Ada wadah itu bisa berupa bak, bahannya fiber, terpal, kolam beton, gerabah, apa saja bisa. Yang kedua ada medianya tentunya air, dan yang terakhir ikan itu sendiri kan begitu ya. Nah, pada air ini ada tingkat populasi makhluk hidup selain ikan itu sendiri. Jadi ada dua jenis. Kalau Tiang menyebutnya dengan air dengan mikroorganisme dan air tanpa mikroorganisme. Artinya semakin banyak hunian mikroorganismenya itu arahnya semakin ke air tipe dengan mikroorganisme gitu. Di sana kan bisa saja ada renik-renik yang mulai yang terkecil, bakteri, kemudian protozoa, sampai yang kelaminnya sudah mulai bisa dibedakan seperti plankton, fitoplankton, sampai yang semakin sempurna ada alga, ada lumut dinding, ada teratai. Jadi kalau zooplanktonnya misalnya ada kutu air ya, ada moina, depnia dan sebagainya. Nah, artinya kalau air yang dengan non mikroorganisme itu diusahakan
sesedikit mungkin ada hunian lain selain ikan sampai menuju nol. Nah itu dulu yang pertama sampai menuju nol. Nah, kenapa pada saat mengkarantina ikan itu memilih air yang non mikroorganisme kan gitu ya. Nah sekarang yang kasih contoh, rata-rata orang ikan yang baru datang, misalnya kita ngimport ikan koi dari Jepang, itu pasti dikarantina dulu. Karena apa? Karena ikan ini butuh penyesuaian di tempat yang baru. Nah, dengan zero plankton, zero hunian selain ikan, ikan itu pasti nol istilahnya, seperti di reset begitu. Nah, nanti setelah sekian hari di tempat karantina, baru dibaca, artinya apakah dia sudah bisa menyesuaikan diri. Perlahan-lahan kita perkenalkan dengan sistem air yang ada di tempat kita, seperti itu kan. Nah, sama juga kalau misalnya ikan mau dibawa ke kontes, karantina dulu, pakai air yang sebersih mungkin, secara perlahan juga disesuaikan arahnya, biar sesuai dengan keadaan atau kondisi pada saat ikan itu dilombakan. Nah, kalau kontes itu tergantung penyelenggara kontes itu sendiri. Kalau pengalaman dari anggaplah awal milenia itu, kontes koki Bali yang pertama itu masih sangat sederhana, jadi nggak ada dibagi dalam kelas-kelas, jadi satu aja. Kalau sekarang sudah mulai berkembang, dia misal berdasarkan ukuran. Kalau dibagi dua, biasanya orang pakai kelas PAUD atau dipakai kelas remaja dan kelas dewasa. Nah, kalau berdasarkan warna itu biasanya dipakai yang satu warna atau yang mono dengan yang varian. Nah, kemudian ada juga kelas-kelas lain seperti kelas unik, kemudian ada spak ekornya yang dipisah karena seperti ke depan ini ada kontes koki Bali yang diselenggarakan oleh Puri Koki Bali, itu ada kelas spak 2 ya. Khusus spak 2 artinya istilahnya mendapat pengakuan lah bahwa memang spak 2 ini kita duga ya itu merupakan leluhurnya ikan mas koki. Awalnya kan ekor tunggal ya, dengan pasal ekor tunggal. Kemudian sampai ikan mas koki seperti sekarang ini berekor ganda itu, kalau saya baca di Google itu konon banyak keluarnya mulai sekitar tahun 1700-an. Jadi awalnya itu mungkin ya seperti komet ikan mas koki itu, ekornya spak 2 begitu. Kalau misalnya kita punya ikan nih, kira-kira kalau kita milih ikan yang seperti apa dibawa ke kontes, kan itu pertanyaannya ya. Nah, sama sebenarnya kalau juri pada saat kontes itu melakukan seleksi di awal. Artinya yang singkatnya begini, yang pertama ikan sesuai dengan kriteria itu udah pasti. Artinya nggak mungkin dong kontes koki Bali kita bawa ikan orana atau ikan yang lain, kan nggak mungkin. Nah, yang kedua ikan sehat, udah pasti. Artinya menghindari hal-hal yang bersifat diskualifikasi, itu pertama. Sesuai dengan kelas, ukurannya, nggak mungkin bawa yang ekornya lebih panjang dari badan ke kelas remaja, nggak mungkin. Artinya itu pertama, sudah pasti. Nah, yang kedua, kita bisa pilih, misalnya punya 100 ikan ini, 100 ikan.
Yang pertama itu, mana dari sekian ikan yang punya kelemahan paling minimal. Itu tips saya. Yang artinya misalnya ada 100 ikan, akhirnya dapat 5 ekor yang paling minim kelemahannya gitu ya, kelemahannya paling minim. Karena itu yang biasanya juri lakukan di kontes. Artinya misalnya dilakukan seleksi sampai 10 besar atau 5 besar, itu kelemahannya yang paling minim itu dicari dulu. Nah, setelah ketemu itu dari berapa, misalnya dapat 3 ekor, baru dicari kelebihannya. Jadi jangan terbalik. Jadi misalnya kita punya ikan nih, ini bagus sekali nih, tipenya nih enci nih, tahu enci nggak? Enci itu pakai gincu itu yang terus matanya nih barong nih, ada kling warna khusus gitu, atau sisik kaca, atau warnanya seimbang ini gitu. Bagus ikannya, tapi kelemahannya banyak, misalnya ya silitnya bengkok gitu, misalnya pertahanannya keras gitu. Nanti sulit ya bersaing ya. Sulit bersaing karena juri pun harus hati-hati bagaimana caranya nanti paling tidak pemenangnya itu sendiri minim sekali akan kelemahan, itu sudah pasti. Makanya kelemahan itu yang diseleksi dulu. Artinya setelah kelemahan itu baru dicari kelebihannya. Jadi ibaratnya sebelum ikan itu lombakan dulu di rumah. Nah, seperti itulah modelnya. Itu tips sedikit dari saya. Kemudian selanjutnya ya sama, persiapan pasca itu ya, pasca kontes itu, karena besar sekali skornya dalam hal performa ikan. Itu penting sekali, performa ikan itu bagaimana pada saat kontes itu penampilannya yang pertama bisa berkembang, artinya layak menyandang sebagai ikan mas koki Bali. Artinya bagaimana mungkin disebut koki Bali kalau di Bali sendiri ikannya masih sedikit, ada kan ya. Artinya nama jeruk Bali itu dulunya kan karena pohon jeruk itu ada di mana-mana, dulu setiap rumah itu ada jeruk Bali seperti itu. Jadi ya sama juga dengan koki Bali ini, mungkin bagaimana caranya merata semua memelihara dan bisa menikmati keindahan ikan mas koki Bali. Toh juga peliharanya tidak sulit, tidak sulit. Siapkan satu wadah, tidak isi apa-apa, taruh ikan, hidup ya.